Jumpa kembali para sahabat. Jangan lupa selalu sehat dan waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, ramai sekali ya sebuah orkestrasi di dalam dunia cyber terkait dengan PSE, penyelenggara transaksi elektronik. Bikin ramai dan bikin gaduh sih sesungguhnya ketika Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran gitu ya. Semua teriak secara lantang, secara lancang, kritikan, cacian, makian terkait dengan negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat dalam bentuk kebebasan untuk mendapatkan informasi dan hak untuk berkomunikasi. Lari lagi kepada pasal 28, hak berserikat, berkumpul dan sebagainya. Jangan lupa para sahabat, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyatnya. Memang logikanya terbalik-balik kadang-kadang para sahabat. Nah, yang pertama saya kira konstruksi berpikir konstitusi kita cukup jelas. Kalau kita merunut kepada konstitusi kita di alinea keempat, bahwa negara ini lahir dalam rangka melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Jelas alinea keempat Undang-Undang 45 menyebutkan pertama, dari 4 tujuan bernegara dalam rangka membentuk pemerintahan di Republik ini. Para sahabat sekalian, sesungguhnya bahwa terkait dengan PSE ini merupakan perintah dari Undang-Undang ITE. Kemudian Undang-Undang ITE itu memerintahkan untuk membentuk peraturan pemerintah, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, yang kemudian juga mensubdelegasikan kepada Kementerian Kominfo untuk membuat peraturan secara teknis dalam rangka menyelenggarakan transaksi elektronik di Republik ini melalui pendaftaran dengan pola OSS, One Single Submission. Jadi sesungguhnya tidak secara physically, tidak secara konvensional, mendaftarkan melalui ruang digital juga. Sepertinya kemudian pendaftaran melalui ruang digital ini terkait dengan PSE ini banyak dihantam oleh publik, seolah-olah negara melakukan pembatasan, meskipun sesungguhnya pembatasan itu boleh-boleh saja gitu ya. Dan itu diatur dalam konstitusi kita gitu ya, pasal 28J gitu ya, ayat 2 khususnya. Batasan hak itu dalam rangka tentunya melindungi hak fundamental rakyat. Nah, justru terbalik para sahabat. Kalau negara tidak melakukan itu, malah negara telah melakukan pembiaran terhadap perlindungan hak-hak fundamental rakyat. Yang cukup jelas saya kira di dalam pasal 28F disebutkan bahwa rakyat punya hak komunikasi dan rakyat punya hak untuk mendapatkan informasi, tetapi yang baik dan benar. Maka pasal 28I ayat 4 menegaskan bahwa pelindungan, pemajuan, dan penegakan serta pemenuhan hak itu merupakan tanggung jawab negara. Karena pasal tadi tidak boleh dipisahkan membacanya dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Para sahabat sekalian, kita tahu bahwa saat ini adalah eranya digital, ruang digital, borderless. Orang bicara negara tidak lagi punya kedaulatan. Siapa bilang? Negara juga punya kedaulatan. Karena negara punya kepentingan dalam rangka membuat perlindungan terhadap kedaulatannya. Dan saya kira pemblokiran ini bukan hanya terjadi di Indonesia, sudah lama di negara-negara lain. Bahkan negara-negara kecil melakukan itu. Kesadaran untuk membangun kepentingan bersama dalam rangka menyelamatkan kedaulatan negaranya. Ya, sebetulnya ini merupakan sebuah penjajahan bentuk baru atau neo-kolonialisme atau kolonialisme digital. Karena apa para sahabat sekalian? Korporasi atau institusi saat ini, bagi mereka yang mempunyai teknologi atau penguasaan teknologi yang cukup dahsyat, bahkan infrastruktur digital yang cukup bagus, dia bisa menguasai data dan dia juga bisa menguasai informasi. Sehingga data itu, hati-hati para sahabat,
apakah penggunaannya baik dan benar dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rakyat atau sebaliknya. Yang kedua, apakah informasi yang diberikan itu sesat atau menyesatkan cara berpikir anak bangsa, itu juga harus diperhatikan. Ya memang sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Kolonialisme konvensional, mereka menjajah secara fisik dalam wilayah teritori geografis bangsa Indonesia. Sekarang tidak, melalui ruang digital. Maka itu, mari kita bersama-sama berpikir secara positif melalui akal sehat. Kita butuh komitmen bersama. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya kekuatan untuk melakukan perjuangan, perlawanan melalui segala bentuk penghisapan atas hak-hak kemanusiaan, menolak kolonialisme dalam bentuk apapun. Itulah sebetulnya kepentingan bersama yang dideklarasikan oleh para founding father kita dan tersirat di dalam konstitusi kita di alinea pertama. Para sahabat sekalian, kok sepertinya tradisi Divide et Impera, adu domba misalnya, yang dulu lahir dalam tradisi kerajaan Romawi, yang kemudian juga coba dilakukan oleh kolonialisme Belanda di Republik ini masih juga kita nikmati, kita hisap, kemudian juga bahkan kita ekspresikan dalam ruang digital, khususnya terkait dengan PSE. Seolah-olah terjadi konflik di antara kita, padahal kita tahu perbedaan di Republik ini adalah kekuatan besar, kekuatan maha dahsyat membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Tetapi inilah yang harus kita ketahui bersama. Kita sekarang berjuang melalui sebuah ruang digital yang tidak perlu juga mengorbankan nyawa. Tidak perlu berdarah-darah begitu ya persahabat ya. Nggak perlu juga kali harus membawa atau mengokang senjata. Tetapi menggunakan akal sehat dalam rangka kebersamaan, mempertahankan sebuah kedaulatan Republik ini, maju bersama. Dan saya juga yakin para sahabat sekalian adalah sahabat yang cerdas. Para sahabat sekalian adalah sahabat yang kuat dalam rangka mempertahankan kedaulatan Republik ini. Para sahabat sekalian, nah kalau kita kembali lagi, sesungguhnya pendaftaran terhadap PSE ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Karena PSE itu paling tidak, maka pelaku tidak boleh tidak melakukan perlindungan terhadap data pribadi atau user. Kemudian juga harus memberikan garansi terhadap keamanan informasi, serta juga harus menjelaskan gambaran umum pengoperasian sistem elektronis. Dan yang paling menarik sebetulnya uji kelaikan sistem elektronis, karena ini bahaya, jangan sampai rentan dan riskan dibobol, dihajar oleh provider lain atau oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Maka mereka harus melakukan pendaftaran, sehingga juga negara tahu sesungguhnya apakah mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataukah meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, seperti yang tadi saya katakan ada sejarah pinjol atau macam-macam banyak sesungguhnya. Yang ujung-ujungnya negara juga suruh bertanggung jawab. Pada saat negara mau bertanggung jawab dengan menggunakan pendataan melalui pendaftaran atau registrasi, yang ini sebetulnya bukan izin ya, nggak bayar, cuman daftar doang melalui OSS, itu pun susah, itu pun sulit. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa para sahabat sekalian sesuatu yang mudah dilakukan kemudian sulit untuk diterjemahkan? Batas waras berpikir kita kadang-kadang terganggu, tergerus oleh sebuah gelombang narasi yang cukup menggiurkan, karena narasi yang penuh gula-gula begitu ya. Nah inilah, mari kita bersama-sama bangkitkan kesadaran bernegara dalam rangka menjaga serta menegakkan kedaulatan untuk kepentingan perlindungan terhadap rakyat. Jangan lupa para sahabat selalu sehat dan waras berpikir untuk bangsa. Titip subscribe, like, dan share ya. Salam sehat.